Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip fundamental bioetika dan perspektif bioetika. Bioetika adalah studi tentang etika yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan dan kesehatan, terutama yang terkait dengan ilmu biologi dan kedokteran. Terdapat 4 prinsip fundamental dalam bioetika yang sering kita sebut sebagai 4 prinsip bioetika. Pertama, prinsip menghormati otonomi dan respect for autonomy. Prinsip ini menghargai dan menghormati hak setiap individu untuk membuat keputusan tentang dirinya sendiri, termasuk keputusan tentang perawatan kesehatan. Dan dokter pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup dan memberikan pasien sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi. Selanjutnya, yang kedua, prinsip kebaikan. Prinsip ini menekankan kewajiban untuk bertindak untuk kepentingan terbaik bagi pasien, dan dokter pun harus berupaya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko atau kerugian yang memungkinkan timbulnya dari tindakan medis. Yang ketiga, prinsip tidak merugikan. Prinsip ini memberitakan bahwa setiap dokter harus berupaya untuk tidak menyebabkan kerugian atau malapetaka pada pasien, dan ini bertujuan untuk menghindari tindakan pengobatan yang dapat menyebabkan lebih banyaknya risiko yang membahayakan pasien daripada manfaatnya. Keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya memperlakukan semua orang, secara khususnya pasien, secara adil atau setara, tanpa memihak dan mendiskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, gender, status ekonomi, dan atau status sosial. Pemilihan tindakan pada medis atau akses terhadap sumber daya kesehatan harus didasarkan pada kriteria yang adil dan objektif. Selanjutnya, perspektif dalam bioetika. Yang pertama, yaitu perspektif deontologis berkaitan dengan kewajiban tenaga medis dan berkewajiban moral yang bersifat mutlak. Contohnya adalah ketika etika kantinan yang menekankan pada aturan moral yang universal. Yang kedua, perspektif konsualisme berkaitan dengan penilaian etika berdasarkan konsekuensi dari tindakan tersebut, yang dimana ini adalah utilitarisme yang menilai tindakan berdasarkan manfaat keseluruhan yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, perspektif virtue ethics berkaitan pengembangan karakter dan sifat moral yang baik, fokus pada pengembangan kepribadian yang benar dan kebajikan. Yang keempat, perspektif religius memandang etika dari sudut pandang nilai-nilai dan ajaran agama tertentu. Baik, ini untuk referensi saya. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.